Ya, oke, karena tadi mikrofonnya belum nyambung. Nah, nih saya mau sapa dulu para hadirin. Ya, selamat datang semuanya di live streaming Taman Kode-Kode. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut live streamingnya, ada atau mungkin juga ada yang sudah lama pernah ikut dan menunggu-nunggu gitu ya. Nah, karena dulu kita pernah lumayan sering live streaming kayak gini. Nah, eh nanti sambil lanjut materi, teman-teman boleh jawab ini ya, yang hadir sekarang dari mana aja nih. Nah, boleh sapa-sapa di kolom ini live chat gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai pembuatan aplikasi CRUD dengan menggunakan Node.js. Nah, CRUD ini biasanya kalau kita baru belajar programming, operasi pengolahan data yang dipakai praktek awal itu, nah biasanya kita bikin semacam CRUD. Nah, CRUD ini apa? CRUD ini adalah singkatan, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, artinya create itu untuk membuat, read itu untuk membaca data atau mengambil, nah update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Nah, jadi kayak gitu. Kita akan bikin itu ya pakai Node.js. Nah, bentar, ini ada yang tanya. Baru pertama dengar suaranya. Oh ya, ini dengan saya Hadi Hidayat Hammurabi ya. Tadi ada suara cewek. Loh, kok ada suara cewek? Emang ada suara cewek? Sebentar ya. Oh tujuh, betul. Makan saudara-saudara. Waktu kita makan dulu. Oke, tes. Apakah ini suara cewek? Kamu bikin masak bar? Oh enggak, ini waduh di prank ini sama teman-teman di bukan suara cewek ya. Saya suara laki. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di sini teman-teman lihat versi Node yang saya gunakan itu adalah versi 14. Nah, silakan teman-teman cek di laptopnya masing-masing, di terminal, di CMD, diketik aja node min version gitu ya. Nah, kalau misalkan belum terinstall, silakan nih kunjungi Node.js di Google. Nah, terus klik nih yang download ya. Kemudian ikuti proses instalasinya seperti yang ada di sini. Nah, silakan dipilih sesuai sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, kalau gunakan Mac OS ya ini, pilih yang Mac OS yang ini. Nah, kalau Windows ya silakan Windows, Linux, dan seterusnya. Oh ya, nih source code-nya OS apa ya? Oh enggak, bukan OS. Oke. Nah, kemudian setelah terinstall Node.js-nya, sekarang biasanya sudah langsung berbarengan dengan, sebentar ini saya matikan dulu transparannya ya. Nah, oke. Nah, biasanya sudah berbarengan dengan npm. Nah, teman-teman bisa cek versi npm yang terinstall di komputer teman-teman dengan perintah ini, npm min version gitu ya. Nah, saya menggunakan npm versi 6. Ya, sebelum menggunakan npm, sepertinya teman-teman perlu tahu apa itu npm. Jadi npm itu adalah node
package manager. Jadi manajer paket yang ada di Node yang kita gunakan saat kita membuat program menggunakan Node. Nah, sekarang package manager itu apa gitu ya. Nah, kalau biasanya kita membuat aplikasi itu kan bukan, kadang-kadang kita pakai library, framework, atau kode orang lain yang ada di internet. Nah, ketika kita menggunakan kode orang lain tersebut, kita bisa gunakan npm untuk membantu kita. Jadi tinggal install gitu, nanti udah otomatis kepasang gitu. Nah, atau bisa juga tools Node.js bisa kita install juga dengan npm ini. Nah, jadi nanti kita membuat aplikasinya itu dengan bantuan npm untuk menginstal library gitu ya. Nah, oke. Sekarang silakan teman-teman bikin folder bebas di mana saja. Kalau saya di sini ada folder tmp gitu. Nah, kemudian gunakan perintah mkdir. Kemudian nama folder yang teman-teman ingin gunakan. Oh, font terminalnya, sorry. Oke, ini udah mantap belum? Kayaknya udah ya. Selayar aja nggak apa-apa ya. Oke, segini. Nah, oke, nah ini mantap. Oke, sekarang silakan teman-teman make dir gitu, mkdir, buat folder baru lah intinya ya. Boleh lewat file manager, boleh juga lewat terminal. Nah, di sini karena saya sudah buka terminal, saya lewat terminal saja. Nah, misalkan di sini saya mau namanya node crud. Nah, sekarang kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Di sini. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke folder yang kita baru buat. Di sini foldernya kosong. Nantinya folder ini akan kita gunakan sebagai tempat di mana kita meletakkan seluruh isi project kita. Nah, ya. Semuanya ada di situ gitu. Nah. Oke. Saya bersihkan dulu terminalnya. Nah. Oke. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, sudah buat folder dan sudah masuk ke dalam folder, sekarang yang perlu kita lakukan adalah memulai project node-nya. Nah, seperti biasa, mungkin kalau ada yang sudah biasa menggunakan Node.js ya. Nah, tapi kalau belum, ya langkah pertama kita gunakan perintah npm init ini untuk menginisialisasi project Node.js di folder yang tempat kita sedang berada nih. Nah, jadi kita lagi ada di sini. Nah, sekarang kita bikin supaya folder ini jadi project node. Nah, dengan cara perintah npm init, enter. Nah, sekarang kita isi package name. Wah, ini tetap aja kita pertahankan. Kita ganti dengan underscore ya tadi kalau strip. Nah, oke, versinya sama, deskripsinya crud dengan Node.js. Oke, ini dibiarkan saja. Ini kosong. Autornya boleh diisi nama teman-teman semua. Nah, kalau saya biasanya author saya isi seperti ini. Jadi ada nama dan email. Oke, license-nya bisa di enter atau dibiarkan saja default. Kemudian kalau yes, tinggal di enter. Nah, oke. Sekarang kita sudah kembali ke terminal utama ini, ke shell yang utama. Nah, saya bersihkan dulu terminalnya. Nah, kalau kita cek sekarang ls. Nah, kita lihat di sini ada file baru
package.json ya. Nah, file ini berisi ini ya, berisi hal-hal yang sudah kita isi tadi. Nah, saat menjalankan npm init gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang setelah kita menginit project node di folder tempat kita berada ini, nah sekarang kita buka menggunakan kode editor kita. Bebas kode editornya apa? Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, oke. Ini kayaknya sudah cukup terlihat. Teman-teman ada yang dengar suara truk nggak? Ada yang dengar suara truk nggak? Suara truk ini. Soalnya di sini tempatnya di pinggir jalan, sering banget truk lewat, motor dengan knalpot oblong juga sering lewat di sini. Nah, tapi ya oke lah, nggak apa, kita skip sedikit-sedikit gitu ya. Nah, oke, di sini kita sudah punya satu file package.json. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita siapkan hal-hal yang harus diinstal sebelum kita memulai membuat aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa klik menu terminal, kemudian new terminal. Nah, sebenarnya ada banyak cara buka terminal di VS Code. Di sini bisa klik kanan open in terminal, atau bisa juga dari bawah sini di drag ke atas. Ya, bebas terserah. Nah, oke, sekarang kita akan install Express. Kemudian kita gunakan EJS saja. Kemudian kita coba install SQLite ya. Oke. Nah, sebenarnya saya kurang biasa sama SQLite, tapi nggak apa-apa, kita coba sama-sama, mudah-mudahan bisa gitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah SQLite nggak apa-apa lah. Nah, oke. Sekarang kita sudah melihat di sini ada folder node modules dan juga package log.json. Nah, keduanya ini adalah tanda-tanda bahwa kita sudah menginstal library atau paket ketiga gitu ya, atau kodenya orang gitu yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Nah, biasanya ditandakan dengan adanya ini node modules ini. Nah, isinya nggak perlu dipikirkan kecuali nanti teman-teman udah mulai agak dalam belajar node-nya. Nah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bikin satu file dengan nama index.js. Nah, di sini kita membuat satu server atau satu aplikasi Express gitu ya. Nah, jadi Express ini adalah framework di Node.js untuk membuat aplikasi berbasis web. Nah, bisa REST API server atau MVC ya, terserah, yang penting aplikasi web gitu. Nah, di Node.js ya. Nah, oke, untuk memulai Express atau memulai menggunakan Express, kita import const express sama dengan require express. Ini direkam Live. Oke, kemudian di sini kita buat satu variabel app express tanda kurung. Oke, nah teman-teman mungkin sering ngelihat
kode JavaScript ada yang pakai titik koma, ada yang nggak pakai. Nah, tapi kalau saya sendiri menyarankan untuk pakai ya. Nah, cuma kondisi tertentu aja sih ini jadi masalah, nggak selalu. Nah, tapi nggak apa-apa untuk membiasakan aja. Oke, sekarang kita listen. Misalkan kita masukkan portnya 8080, kemudian kita tambahkan satu fungsi di sini. Nah, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman udah terbiasa sama arrow function ya. Nah, ya ini Pak Ian. Nah ya, beda di API JS-nya. Kalau SQL-nya sama. Itu dia yang API di JS-nya itu yang saya agak lupa. Nah, nggak apa-apa, nanti kita sambil buka web browser. Siap. Oke, misalkan kalau saya biasanya gini. Aplikasi sedang berjalan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buka lagi terminalnya tadi di sini. Nah, kita jalankan kode yang sudah kita buat. Ya. Node index.js ya. Node kemudian diikuti nama filenya. Kemudian enter. Ya, aplikasi sedang berjalan. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menjalankan sebuah aplikasi web dengan menggunakan Express.js frameworknya dan Node.js engine-nya di port 8080 ini. Nah, sebenarnya ini langkah minimal ya untuk memulai aplikasi Express. Kalau mau lebih minimal lagi, barisnya boleh sih, bisa. Tapi untuk saya ini udah bagian paling rapi. Oke. Ya. Nah, kalau kita jalankan di web browser, kita ketik seperti ini, localhost .28080, maka akan tampil seperti di sini di layar ya. Tampil seperti ini. Nah, ini artinya web server kita berjalan, aplikasi kita berjalan, tetapi sayangnya kita tidak menyediakan URL slash atau URL root. Nah, sebenarnya kan kalau di web kan URL kan diakhiri ini tanda slash. Nah, ini web browser kita mengunjungi URL slash ini. Nah, di aplikasi kita. Sedangkan aplikasi kita tidak menyediakan layanan untuk URL slash. Maka ya tampillah seperti ini gitu. Oke, sekarang kita coba buat untuk URL slash-nya. Nah. Oke. Di sini kita tuliskan app.get. Nah, artinya di sini ketika ada request HTTP request yang berjenis get, ya, maka kita jalankan fungsi gitu kan. Nah, tetapi kita lihat dulu getnya kemana. Nah, maka dari itu kita berikan URL di sini. Ya. Atau ada yang bilang juga path ya. Nah, kalau saya nyebutnya yang lebih umum aja lah, URL gitu ya. Nah, oh ya, di sini kita menerima dua parameter, ada rec dan ada res. Rec ini untuk request, res untuk respon. Nah, sebentar. Mas Ari minta lihat isi package.json-nya. Nah, ini Mas Ari. Ada EJS, Express, dan SQLite. Nah, ini ada Mas Bernardo. Halo Mas Bernardo. Oke, Mas Ari sudah?
Ya, sudah ya. Nah, kita lanjut. Di sini fungsi kita menerima dua parameter, ada rect, ada res. Nah, kita gunakan yang res dulu ya. Res.send. Nah, rect ini singkatan dari request dan res ini singkatan dari response ya teman-teman. Nah, penamaan ini bebas, terserah teman-teman semua. Ini mau misal rkey gitu boleh, rs juga boleh. Nah, cuman saya biasanya rect res kayak gini. Nah, oke. Dari parameter res saya gunakan objeknya untuk send sesuatu, mengirim sesuatu. Misalkan di sini halo bosku. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita lihat. Tadi saya punya terminal yang jalan ya. Oh ya. Nah, kita jalankan lagi. Ya, kita buka web browser dan reload halo bosku. Nah, ini tulisan halo bosku ini muncul karena ketika kita buka URL localhost port 8000 di path slash, maka di aplikasi kita akan menerima request itu karena kita berjalan di port 8080 ya. Nah, kemudian diarahkan ke path yang diminta, yaitu slash. Nah, sesuai dengan request metodenya get gitu ya. Nah, oke, itu saya tutup dulu terminalnya. Yang ini lupa dimatikan. Oke, kita tutup terminalnya. Nah, sekarang kita buat kita tambahkan sedikit komentar di sini, menampilkan list gitu ya. Nah, kemudian app.get juga, tapi dengan parameter ID itu kita akan gunakan untuk menampilkan detail dari data. Kemudian misalkan put untuk put dengan parameter ID kita gunakan untuk mengedit data. Saya copy paste aja ya, kayaknya oke. Menghapus sebuah data, mengedit sebuah data. CRUDO post belum ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita menggunakan kelima ini. Nah, oh ya teman-teman nanti mungkin bertanya ya, ini apa di satu file semua? Nah, gimana ya, ini mau kita rapikan sekalian atau enggak? Nah, tapi nggak apa, kita coba aja dulu lurus-lurus gini. Nanti kalau waktunya sempat kita coba rapikan gitu ya. Nah, oke. Di sini teman-teman sudah lihat saya membuat ini namanya routing. Routing itu adalah aktivitas kita mendefinisikan URL di sini. Nah, dengan hal-hal yang akan dilakukan ketika URL itu diakses. Misalkan di sini tadi URL slash itu akan melakukan fungsi ini ketika diakses. Nah, sama nanti URL slash dengan parameter ID
itu akan melakukan fungsi ini saat diakses, dan seterusnya sampai ke URL slash dengan parameter ID, metode HTTP-nya delete. Nah, kalau dikunjungi dia akan menjalankan fungsi yang di sini nih. Nah, oke. Sampai di sini sudah cukup. Sekarang kita setting. View engine-nya. Nah, set view apa ya? View engine. Oke. Oke, ini saya coba dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bener. Nah, misalkan di sini. Oke, mudah-mudahan benar. Kita coba jalankan nih. Kita cek. Apakah metode render itu ada? Kita cek dulu sebentar. Oh, ada. Berarti sudah benar settingnya. Nah, cuman kita lihat dulu. Render index.html. Kita coba lihat. View is not constructor. Oke. Nah, ini settingan view-nya kita salah. Sebentar ya. Kita coba betulkan. Oke. Index oke. Kita coba ganti namanya ya. Iya. Kita tampilkan halo bosku. Mantap bener. Nah, oke, sudah bisa. Ya, sekarang kita coba lihat kodenya. Nah, jadi di sini untuk objek app, jadi di aplikasi kita itu kita definisikan bahwa kita menggunakan view engine bernama EJS. Nah, view engine ini kita gunakan untuk membuat jadi view kita itu menjadi lebih dinamis. Kalau biasanya kita menggunakan HTML kan. Nah, untuk menyisipkan data di elemen-elemen HTML biasanya kita kan menggunakan JavaScript. Nah, kalau kayak gitu kita menggunakan konsep client server jadinya. Nah, ini lebih besar lagi
pembahasannya. Nah, kalau di sini kita langsung menyisipkan data ke template atau ke tampilan. Nah, dengan bantuan EJS. Nanti kita bisa langsung sisipkan data ya. Misalkan di sini oke, nanti kita lihat gimana caranya menyisipkan data. Nah, di baris selanjutnya di sini kita mendefinisikan atau menginformasikan ke view engine kita. Di sini EJS. Nah, di sini kita menginformasikan ke EJS bahwa directory views kita atau tempat kita menyimpan semua view itu ada di dalam underscore dirname. Ini adalah variabel ajaib, variabel global gitu bawaan Node.js yang menyimpan alamat folder di mana kode kita ini berada. Nah, index.js ini kan ada di folder ini ya. Ini folder mana nih? Dalam folder node root ini ya. Nah, makanya tadi teman-teman sempat lihat kan ada error-error menampilkan folder. Nah, atau kalau kita cek seperti ini. Nah, underscore dirname ini menyimpan nilai seperti ini nih. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan /views, artinya merujuk pada folder ini. Nah, directory ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita buat satu file bernama index.ejs. Nah, isinya bebas terserah teman-teman. Di sini saya isi halo bosku mantap bener. Nah, itu jadi di sini kita menginformasikan ke EJS di mana letak folder view kita. Nah, kemudian di routing kita, di actionnya atau di controllernya kita melakukan render, bukan lagi send. Nah, kalau tadi send itu dia aplikasi kita hanya mengirim teks tadi gitu dengan mentah-mentah. Nah, kalau kita gunakan render, nah artinya kita menggunakan sebuah view di sini atau tampilan untuk dikirim ke web browser gitu. Jadi ketika web browser mengakses ke URL ini, maka akan ditampilkan halaman index.ejs seperti itu ya. Nah, tadi katanya dengan EJS kita bisa menyisipkan data. Nah, yuk mari kita lihat. Misalkan di sini saya menyisipkan nama gitu. Nama, misal taman kode-kode gitu ya. Nah, misalkan gini. Nah, sekarang di template kita di sini di views kita sudah bisa gini. Misalkan halo bosku mantap bener. Titik. Selamat datang di gimana ya sintaks EJS ya, bentar. Rada lupa nih. Bentar, saya rada lupa sintaks EJS-nya teman-teman. Sorry ya. Nah, beberapa hari ini saya lagi aktif di Python nih. Misalkan tadi apa? Nama ya. Nama ya benar. Nah, oke. Sekarang kita coba buka terminal dan jalankan lagi. Oke. Nah, kita cek deh web browsernya. Sting. Nah, halo bosku, mantap bener. Selamat datang di Taman Kode-Kode. Perhatikan, Taman Kode-Kode, tulisan ini. Nah, tulisan ini kalau kita lihat di template itu nggak ada tulisan Taman Kode-Kode. Yang ada tulisan nama dengan tanda seperti ini nih. Nah, ada jepitan tanda gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita mengambil data yang bernama
nama. Jadi ada data namanya nama. Itu kita tampilkan di sini. Nah, datanya dari mana? Dari sini. Nih, dari sini. Saat kita render, kita mengirim data. Oke. Kayak gitu. Itu kita sudah berhasil setting views-nya, sudah berhasil juga ngerender. Nah, sekarang kita coba untuk mengatur database-nya ya, atau tempat kita menyimpan data. Nah, sebenarnya di sini kalau disimpan di array juga nggak masalah, tapi saya pengen supaya agak terlihat real lah ya. Jadinya teman-teman bisa bayangannya tuh bisa lebih jauh gitu. Nah, cuman di sini sepertinya package yang saya gunakan salah nih. Sebentar, saya hapus dulu. Kita ganti ke npm SQLite 3. Nah, SQLite 3 ya. npm SQLite 3. Nah, i itu artinya install ya teman-teman. Nah, cuman karena saya males, i aja gitu ya. Nah, oke. Cetut. Nah, oke, udah selesai. Tutup. Nah, oke, di sini sudah ada SQLite 3-nya. Nah, sekarang kita kembali ke index.js kita. Sekarang kita setting nih. Ya, kita load dulu SQLite-nya. Oh, mana? Oke, ini. SQLite 3. Nah, sama dengan require SQLite 3. Atau ini nggak perlu ditulis 3-nya deh. SQLite gitu aja. Nah, kemudian di sini kita buat variabel db yang berisi ya kayak gini. Misalkan oke, saya ketik dulu aja ya, nanti saya jelaskan. Nah, ini terlalu banyak ke samping nggak ya? Enggak ya. Oke, nggak apa-apa. If true Oke. Nah, kita coba dulu teman-teman ya. Kalau berhasil baru kita bahas. Nah, nanti udah dibahas malah gagal ternyata. Lihat dulu. Yes. Nih. Gak bisa katanya. Kenapa itu ya? Dear name. Oke, pathnya udah lengkap. Sekarang kita cek ini. Open read write. Kita coba open create. Oke. Nggak bisa ternyata. Oke, kalau gitu sekarang kita bikin aja SQLite database-nya dengan manual. Nggak tahu ini bisa npx SQLite nggak ya? Oh, bisa. Nah, oke, kalau gitu teman-teman bisa ikuti gini aja. npx SQLite, misalkan nama database-nya db.sqlite.
enter. Oke ya, kemudian exit. Waduh, nggak kebuat nih. Nggak kebuat ternyata. Kita coba lagi. SQLite 3 di .sqlite nggak kebuat juga. Oke, kalau ini misalkan kayak gini, apa ya teman-teman sekalian, kita coba lihat. Nah, ternyata parameternya berlebihan. Nah, biarin aja lah kosong gini. Oke, ini sudah tampil DB connected di sini. Berarti kita sudah terhubung dengan database-nya. Di sini juga kita lihat ada file baru dengan nama db.sqlite sama dengan yang kita tuliskan di sini. Nah, artinya variabel db ini itu kita gunakan untuk objek di sini. Objek database dari SQLite. Nah, yang parameternya itu adalah alamat file SQLite-nya dan juga di sini fungsi yang dijalankan saat koneksi selesai dilakukan gitu ya. Nah, di sini saya ngecek, kita cek apakah ada error. Kalau ada ya lempar errornya, kalau nggak ada udah lanjut. Nah, lemparan errornya apa maksudnya? Dari tadi teman-teman sudah lihat kan di atas. Nah, ada error-error itu. Nah, itulah error yang terlempar gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bawahnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, terminalnya saya close dulu aja. Nah, oke. Nah, database saya rasa kita sudah selesai. Di sini kita hapus saja. Kalau berhasil ya udah berhasil aja. Kalau gagal baru keluarkan error gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengambil data dari database. Di sini, mengambil data dari database. Dengan mengquery ya. Nah, dengan mengquery nih dari variabel db ini. Oke, kita lanjut. db dot serialize. Oke. Kemudian seperti ini. Kita buat dulu variabel SQL-nya. Misalkan di sini query-nya select all from. Kita mau CRUD apa ya? To do list ya. To do list terlalu biasa kayaknya. Boleh buku telepon aja deh. Kontak gitu ya. Nah, oke, di sini kita jalankan SQL. Kemudian kita memiliki satu function di sini. Nah, kita cek kalau ada error ya throw error. Nah, sebenarnya kalau ada error ya jangan di throw ya. Throw nih membunuh aplikasi soalnya. Ya, tapi nggak apa, kayak gini dulu. Nah, kemudian di sini kita kirim nih kontak. Nah, kontak ini kita dapat dari bentar.
Oke, kontak ini kita dapat dari kita coba al gini ya. Nah, kemudian kita dapatkan rows. Nah, rows ini menyimpan isi data kontaknya. Nah, kalau kita lihat sekarang di template kita di sini, kita kan masih ambil data nama nih. Sedangkan di sini datanya udah diganti dengan nama kontak. Nah, di sini kita bersihkan dulu coba ya. Nah, kita ambil data yang bernama kontak. Nah, disimpan. Kemudian kita buka terminal, jalankan lagi. Oke, ternyata error. Kita cek fuse index.js. Oke, sebentar. Nanti bahasa enggak pakai. Wah, ini bentar ya teman-teman, ini jadi keren banget ya kan. Tapi tabelnya belum dibuka. Bener kan mas, kontaknya dari mana kerjanya? Oke, kita dapat error yang seru nih teman-teman. Bentar ya, kita coba deh kembaliin ke kode yang sebelumnya. Tus. Nah kan, apa ini? Ini kita kosongin dulu. Tus. Oke. Ya ampun. Oke, sorry, ini kesalahan saya. Kita buka terminal, pastikan teman-teman ada di folder utama ya. Nah, jangan kayak saya tadi ya. Itu saya lagi ada di folder views. sorry. Yuk kita lanjut lagi. Nah, oke, di sini seperti ini tadi datanya itu ada kontak rows ya, kayak gini ya. Nah, kemudian di sini kita kembalikan lagi, tampilkan kontak, kita save, lalu kita jalankan. Nah, ini sudah jalan. Kalau kita lihat hasilnya, oke, di sini kalau kayak gini biasanya servernya mati. Nah, di sini kita lihat karena error. Errornya adalah nggak ada tabel kontak. Nah, berarti apa? Nah, database kita sudah berhasil buat, tapi tabelnya belum. Nah, sekarang di sini kita lakukan query atau aktivitas untuk membuat tabel ya. Nah, misalkan SQL di sini cons SQL, kita gunakan backtick supaya rapi nanti SQL-nya. Kemudian db.run SQL. Nah, oke, kita lempar errornya kalau ada error. Nah, sekarang kita buat nih SQL-nya. Create table contact. Misalnya ID ya ID aja. ID itu kalau di SQLite serial kalau nggak salah. Ya udah, kita buat aja serial. Atau sebentar saya cek dulu. Ya, tapi jangan lupa di sini dicek create table if not exist gitu ya. Nah, jadi kita create tabel kalau misalkan nggak ada. Kalau udah ada ya udah gitu. Nah,
Oke. Kemudian misalkan nama itu varchar, panjang nama mungkin 50 karakter. Boleh null nggak? Boleh. Tekan nama wajib. Kemudian di sini ada nomor HP gitu ya. Nomor HP juga varchar. Ya, anggap aja maksimal 20 lah buat ruang kosong ya kali kalau ini. Nah, oke, not null gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba. Oke, kita coba jalankan. Nah, nggak ada error nih. Nah, mudah-mudahan tabelnya berhasil dibuat gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Iya, di sini sudah tampil halaman kosong karena data kontaknya memang kosong di tabel kontak. Nah, tapi kabar gembiranya adalah kode kita berjalan dengan baik nih. Nah, oke. Yang bagian ini kita lewati. Sekarang kita buat form untuk membuat data kontak. Nah, oke, formnya kita letakkan di sini aja, di atas sini. Di atas sini ya, nanti saya lihat sini kan. Nah, form input. Nah, misalkan tipenya nama itu tipenya teks. Nah, tipenya nama. Nah, misal nama. Oke. Lalu kita input nomor HP teks juga nggak apa-apa, nomor HP. Nah, jangan lupa kita berikan validasi andalan kita required. Nah, kemudian kita buat satu button di sini. Nah, yang bertipe submit. Oke. Tambahkan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kayak gini hasilnya. Tapi nggak ada informasi ini kolom apa. Oke, kita tambahkan dulu. Di sini kita bisa beri label nama. Kemudian di sini kita bisa beri label juga HP gitu ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Oke, jelek-jelek gini nggak apa-apa. Nah, oke sip. Sekarang actionnya kita biarkan kosong nggak apa-apa, atau diisi slash gini juga boleh. Kemudian yang paling penting adalah metodenya harus diisi. Nah, dikasih post gitu ya. Kenapa post? Karena di routing kita untuk menerima form ini itu ada di method post dengan URL slash ya. Nah, oke. Sekarang di sini kita coba dengan mengirimkan kembali data yang sudah didapat. Kita coba. Nama misalkan orang, HP ya, itu HP, tambahkan. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wah, di sini kosong teman-teman. Nah, kita konsol log coba ya, kita lihat. Nah, apakah ada clue di konsol? Oke, undefined. Nah, biasanya kalau untuk post di form ini kita dapatnya tuh dari objek rect, kemudian di properti body. Nah, di sini bodinya undefined. Kenapa? Karena di sini kita harus install satu lagi modul namanya npm install
body parser. Nah, jadi tugasnya body parser ini adalah untuk mengambil form yang kita kirim tadi. Nah, kemudian menyimpannya di properti body seperti ini. Nah, jadi tugasnya untuk memparsing ya. Nah, sekarang kita import dulu body parsernya. Kita letakkan di bawah express saja, const bp gitu ya, singkat aja, require body parser. Oke. Nah, kemudian di sini boleh di bawah views, boleh di atas, bebas. Kemudian di sini kita use bp dot bentar, saya agak lupa URL encoded. Nah, oke, gini aja kosong, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oh jangan ini. Nah, not index itu ya. Option. Oke. Ternyata dia minta option. Boleh false, boleh true. Saya juga saya jarang pakai sebenarnya. Nah, not index. Oke. Nah, kita ini reload nih buttonnya, tut, continue. Nah, oke, data yang tadi sudah kita dapatkan dan tampil. Oh ya, di console log juga ada. Nah, kayak gini kan. Oke. Nah, karena kita sudah dapat datanya di sini di body, sekarang kita ambil const nama, terus nomor HP, rec.body. Oke, sekarang kita lakukan query ini supaya nggak lama ya teman-teman nanti nunggunya. Jadinya saya langsung copy paste aja, nanti edit query-nya gitu. Nah, insert into kontak. Di sini kita insert aja nama dan nomor HP. Nah, kemudian values-nya, kita gunakan backtick biar enak. Nanti kalau teman-teman mau belajar query yang aman, nah kita bahas di topik yang lain ya. Jadi di sini kita langsung masukkan saja nilai dari namanya itu, kemudian nomor HP-nya juga. Nah, kayak gini, mudah-mudahan benar. Oke, ini nggak perlu. Oke. Kita redirect. Nah, nah jadi dari form ini, form yang sudah kita buat, ketika dikirim maka akan masuk ke routing bagian post dengan URL slash ini di sini ya. Nah, setelah masuk kita ambil nama dan nomor HP-nya yang kita dapat dari request body. Nah, tadi kan sudah tahu kan request body dapat dari mana? Ya, dari isi form yang dikirim. Nah, setelah kita dapat nama dan nomor HP-nya, di sini kita masukkan ke SQL. Nah, setelah kita buat SQL-nya, kemudian kita jalankan SQL kita tadi. Setelah berhasil, kita kembali ke halaman slash ya, ke halaman depan ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Apakah kodenya berhasil? Node index. Oke, kita buka. Kita reload, continue. Oke, ada error. Ada error. Nah, di sini. Name. Oh, salah. Di sini nama harusnya ya, teman-teman. Sorry, saya lupa. Kebiasaan bahasa Inggris. Kita ulang lagi.
Oke, ada salah lagi. Apalagi dia bilang no show kolom orang. Oke, nggak ada kolom orang. Oke, nggak ada kolom orang. Oh ya ya ya, sorry sorry. Di sini kita kasih petik 1 atau petik 2 boleh. Dicoba aja, kalau error nanti ya ganti petiknya. Oke, sini kita ulangi lagi nih. Di sini klik continue. Ya, di sini ada objek-objek nih. Objek-objek nih muncul dari mana? Kalau kita lihat di template dari sini ya. Kalau kita hapus, kita lihat, nah hilang kan? Nah berarti muncul dari sini objek-objek ini ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan nih. Kita tampilkan list. Kan tadi kan kita mau menampilkan list nih di sini. Tapi sayangnya datanya belum ada. Makanya kita buat form untuk menyimpan data. Ya kan? Nah, setelah datanya ada, kita lanjut untuk menampilkannya gitu. Oke. Nah, sebentar. Nah, jadi alurnya kayak gitu. Ini saya perlu nyapa teman-teman yang lagi hadir nggak ya? Wah, lumayan teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Oh. Pada request Nodemon ya. Nanti dong. Nanti kita bahas Nodemon ya. Nah, sekarang kita tampilkan dulu datanya. Nah, kita kalau nampilin data kan ya pakai tabel aja lah yang umum ya. 1TR TD untuk nampilkan nama, terus nomor HP gitu ya. Nah, kemudian TRTD lagi untuk menampilkan datanya. Nah, bedanya di sini kita melakukan perulangan nih. Tadi kan objeknya kontak ya. Kontak dot for each apa ya? Misalkan KN gitu ya. Oke. Terus di sini kita ambil indeksnya, boleh lah. Nah, kemudian di sini kita tutup loopingnya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sekarang ini saya cut, saya naikkan ke sini untuk mengambil nilai dari kn dot nama. Kemudian kita copy, paste, ambil nomor HP. Oke, kita cek terminal. Di sini sudah jalan. Kita coba jalankan ulang. Kita lihat, kita reload. Nah, nama, nomor HP. Oke, tabelnya nggak ada bordernya ya. Kita berikan border. Nah, ini cara lama nih kayaknya nih, makanya merah. Tapi nggak apa-apa, masih bisa. Kita pakai aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa menampilkan data nih. Nah, kalau teman-teman mau coba create juga bisa. Misalkan ya nama saya lah, Hadi misalkan, nomornya. Wow, nomor HP kok minus. Klik tambahkan.
Nah, sudah otomatis bertambah di sini ya. Mau di reload pun sudah bertambah karena datanya sudah disimpan di database SQLite. Oke, jadi kita sudah menambah data dan menampilkan semua data. Nah, sekarang kita tambahkan di sini satu kolom lagi. Satu kolom lagi actions begitu. Isinya adalah isinya itu button misalkan di sini edit atau detail gitu ya, detail, edit, dan juga hapus. Oke, servernya belum jalan, kita lihat nih tabelnya jadinya seperti ini. Wow, oke. Masih kesalahan yang sama tadi, kita jalankan lagi ya. Nah, kita lihat tabelnya jadi seperti ini, ada detail, edit, dan hapus. Nah, oke, jadi ini adalah tombol-tombol untuk setiap data yang ada gitu ya. Misalkan nama orang, nah kalau kita klik detail nanti akan mengarah ke halaman detail untuk data orang gitu ya. Nah, misalkan begini, halaman detail. Oke, nah di halaman detail kita bisa lakukan seperti ini. ID. Nah, sini URL-nya teman-teman bisa lihat. Kita menggunakan mengirim ID di sini di URL. Kenapa mengirim ID di URL? Karena kita akan mengarahkan tombol tersebut ketika diklik akan berpindah ke URL ini /ID gitu ya. Nah, oke. Itu kita bisa lihat efeknya di sini. Sorry, belum kelihatan detail. Oke, atau kita hapus dulu button yang lainnya supaya bisa fokus ke button detail dulu. Oke, kita nggak dapat. Bentar. Ini kayaknya kita harus cek datanya dulu. Kita harus cek datanya dulu. Saya periksa dulu ya. SQLite 3 di SQLite. Oke. Nah, ternyata kolom ID-nya nggak ada. Pantesan ini saya ambil ID-nya nggak mau. Nah, saya hapus dulu tabelnya. Kemudian di query kita saat membuat tabel kita ubah nih, kayaknya salah nih. Jadi ente bisa nggak ya auto increment? Kita coba. Kita coba ya teman-teman ya. Integer gitu ya. Oke, kita coba jalankan ulang. Oke, berhasil. Kita coba di sini. Kita select from kontak ya dengan data kosong. Oke, nggak bisa. Kita coba isi dulu ya. Reload di sini, kita coba orang, nomor HP ya, ini tambahkan. Oke, kalau kita lihat di sini select from kontak. Sekarang kita sudah dapat ID-nya nih. Nah, oke, kita tutup terminal ini. Nah, kita kembali ke aplikasi Note kita. Sekarang
kita lanjut untuk bagian halaman detail. Nah, di sini ya. Nah, sekarang mana dulu nih, bikin tampilan dulu apa? Ya udah, kita langsung ke sini. Jadi ketika /id diklik, oh ya, di sini saya mau coba tambahkan satu data lagi. Nih. Nah, ini supaya teman-teman bisa lihat. Perhatikan di pojok kiri bawah itu kecil sekali. Atau kita inspek aja ya. Nah, kita inspek aja di sini. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, untuk tombol detail mereka memiliki URL yang berbeda, yang satu /1, yang satu lagi /2. Nah, ini angka ini datang dari ID. Nah, ID yang mana? ID yang ini. Nah, yang kita tampilkan ke template. Nah, kemudian nanti ketika kita user melakukan klik ke slash dan ID-nya berapa, maka akan masuk ke routing bagian ini. Nah, yang get dan juga /ID. Nah, angka tadi itu akan berubah menjadi ID gitu ya, sehingga URL kita menjadi dinamis. Seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan query di sini. Kita lakukan query untuk mengambil data dengan ID yang disediakan di URL tadi, db. Kita coba jaran. Nah, oh ya, kita copy paste aja ya. Nah, copy paste aja dari sini, paste. Nah, kita ubah query-nya ya. Nah, tapi sebelum kita ubah query, sekarang kita pikirkan dulu gimana caranya untuk mengambil ID-nya. Nah, caranya adalah const id sama dengan rect.params. Oke. Nah, di sini kita select from kontak. Jangan lupa where id sama dengan, oke, kita sisipkan ID yang sudah kita dapatkan. Seperti itu ya. Nah, oke. Oke ya teman-teman ya. Nah, oh ini masih jalan. Nah, kita matikan dulu. Di sini sebenarnya kita akan gunakan metode get saja. Di sini jangan redirect tapi render detail.ejs. Nah, halaman detail kita bisa buat satu view EJS, detail EJS gitu ya. Nah, sesuai dengan nama file yang akan kita render. Nah, di sini kita menampilkan apa? Kita menampilkan data-data kontak. Tadi ada nama dan nomor HP. Nah, tapi sebelum itu kita kirim dulu datanya. Oke, nama variabelnya saya ubah. Nah, kontak sama dengan row. Nah, oke. Sekarang kontak.id. Oke, kita tampilkan seadanya dulu aja ya. Oke. Nomor HP di sini, nama kayak gitu. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita jalankan ulang.
Oke, reload dan klik tombol detail. Nah, tampil ID 1, nama orang dan nomor HP-nya. Kemudian yang kedua, ID 2, nama Adi dan nomor HP-nya. Oke. Ya. Oke, halaman list, kemudian halaman detail dan form untuk menambahkan data sudah kita buat. Sekarang ya kita rehat sejenak ya. Aduh, saya terlalu serius kayaknya sama kode editor. Halo nih, ada Mas Ari, cepet amat katanya. Iya, sorry Mas Ari, saya langsung ngegas soalnya nggak enak nanti kalau terlalu sepi malah bosen ya. Oh iya, nggak tahu sih ini mau saya kasih musik tapi gimana ya, nanti malah kalah lagi suaranya, malah musiknya yang kedengeran. Nah, oke. Supaya nggak lama-lama lagi, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah oke, 3 lagi untuk mengedit data ya. Nah, mengedit data. Oke, sepertinya mengedit data kita butuh satu route lagi. Nah, tapi nggak apa-apa, mengedit kita bisa kebelakangkan, kita lakukan delete. Oh, masih 2 lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan delete. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu buttonnya. Sini kita copy, lalu paste, kemudian kita rapikan. Nah, di sini metodenya get, mohon maaf ya, tapi di URL-nya belakangnya kita kasih /delete. Nah, kayak gitu. Berarti di sini kita tambahkan delete kayak gitu ya. Wih, keren. Bahasa Indonesia dari tadi tapi tiba-tiba delete. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, oke, button delete-nya sudah kita buat. Atau kalau mau dilihat dulu, kita bisa jalankan lagi aplikasinya, lalu kita reload. Di sini sudah tampil tombol delete. Nah, ya kan? Nah, dia tidak melakukan apa-apa, reload terus di sini, loading terus, karena ya memang action kita tidak menampilkan apa-apa gitu ya. Nah, oke, sekarang kita buat query-nya. Yang pertama, sebelum melakukan query, kita ambil dulu ID. Nah, kalau teman-teman masih agak asing melihat kode seperti ini namanya objek destructuring. Nah, boleh dibaca-baca nanti ya setelah ini. Nah, kemudian oh ya, kita copy paste aja. Klik kanan, copy. Jauh banget ya kopinya di VS Code ya. Paste dan kita sesuaikan. SQL-nya kita kosongkan. Kemudian ini run. Oke, setelah delete, redirect. Oke. Nah, sekarang kita delete from contact where, jangan lupa sama dengan ID. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini artinya kita menghapus data yang ada di kontak, tapi cari yang ID-nya. Nah, yang ID-nya kita dapat dari sini ya, dari URL. Nah, itulah yang akan dihapus gitu ya. Nah, oke, kita jalankan ulang. Kita reload, lalu klik tombol delete. Terus, iya, sekarang data kita sudah hilang.
delete lagi, data kita sudah hilang. Nah, kita coba tambah lagi, kita delete lagi, nah sudah hilang gitu ya. Nah, delete kita sudah berhasil. Sekarang satu lagi, yaitu untuk mengedit data. Nah, mengedit data bisa bebas. Nah, bisa bebas. Oke, di sini kita gunakan get id, terus untuk kita berikan edit di URL-nya /edit gitu ya. Nah, berarti di sini kita menampilkan halaman edit untuk ID tertentu. Nah, oke, kita ambil ID-nya dulu. Nah, caranya copy paste aja dari yang sudah ada. Terus SQL-nya kita gunakan yang ini, yang menampilkan detail. Kita copy, lalu kita paste. Nah, oke. Nah, kita sudah mendapatkan spesifik data sini. Nah, bedanya kita ganti halaman yang kita render, bukan detail tapi edit. Oke, kita buat edit.ejs. Nah, untuk form kita bisa copy dari form create ya, form untuk membuat data yang sudah kita buat di awal. Nah, seperti ini kita paste. Nah, di sini halaman edit mendapat data kontak ya kan. Nah, data ini untuk apa? Data ini untuk kita tampilkan sebagai value di formnya gitu ya. Misalkan kontak dot nama. Kemudian di sini juga kita copy. Kemudian di sini paste. Kontak nama P, nah, nomor HP. Nah, actionnya kita gunakan ID nih, kontak ID ya. Metodenya post ya, berarti di sini kita tambahkan edit gitu ya. Nah, oke, halaman edit sudah kita buat. Kita coba lihat dulu, kita lihat dulu halaman editnya. Oke, kita buka terminal dan jalankan ulang aplikasinya. Buka web browser, reload. Oh, masih kosong, kita isi datanya, tambahkan. Oh, buttonnya masih belum ada. Nah, ini teman-teman jangan lupa, kita buat dulu buttonnya di sini ya. Kita copy, tombol delete di akhir aja, jadi kita letakkan tombol edit di atas tombol delete. Nah, sama aja ya kalau tadi pastenya. Oke. Nah, di sini edit. Oke, kita lihat. Nah, edit, tombol edit sudah di sini, kita klik. Nah, ini halaman edit. Di sini kita lihat, ya kan? Oh, tombolnya jangan tambahkan. Kita ganti tombolnya. Nah, kita ganti edit atau simpan. Ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada tombol simpan. Sekarang kita cek dash. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat form edit menggunakan data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada kita tampilkan di form, kemudian kita ubah, kemudian user dapat mengubah sesuai keinginannya, ya kan? Nah, cuman yang kurang adalah saat menyimpan masih belum ada aksinya gitu, masih belum ada URL-nya. Nah, sekarang kita buat URL untuk menyimpan. Ya, di sini kita copy paste saja. Nih. Kita copy, kita letakkan di bawahnya yang edit, lalu paste. Nah, kan di sini kita gunakan post ya, karena dari form kita gunakan post. Nah, kita ganti komentarnya supaya ada sedikit penjelasan.
menyimpan data setelah diedit. Oke, di sini kita ambil ID-nya. Lalu kita ambil juga nama dan nomor HP dari body. Nah, sekarang query update-nya nih. Update kontak, set nama sama dengan kutip 1, nama, kemudian nomor HP sama dengan kutip 1 lagi, nomor HP. Nah, jangan lupa where supaya tidak semua data yang diubah. Kita masukkan ID-nya. Oke. Sekarang kita run. Kemudian kita redirect. Setelah diedit, kita kembali saja ke halaman utama. Sudah. Kodenya. Oke, kodenya sudah cukup. Saya rasa kita coba jalankan. Nah, di sini aja reload ya. Nah, continue. Nah, oke, nggak ada error. Kita coba edit orang dong. Kita klik simpan. Nah, datanya sudah berubah, orang dong, ya kan? Nah, kita klik edit lagi. Kita coba nomor HP-nya kita ubah. Nah, 452 gitu ya. Simpan. Ya, nomor HP-nya sudah berubah. Kita coba tambahkan satu orang lagi. Nah, di sini misalkan yang orang ini saya kembalikan namanya, simpan. Nah, kemudian yang Hadi kita ganti menjadi Dayat ya. Simpan. Nah, maka datanya sudah berubah. Oke. Nah, selebihnya untuk pemanis tampilan dan pengaman query, monggo silakan teman-teman di otak-atik, di obrak-abrik. Nah, di sini saya kita baru membahas dasarnya CRUD gitu ya, CRUD. Jadi operasi untuk menampilkan data, menampilkan semua data seperti ini, kemudian menampilkan detailnya nih, kemudian melakukan edit data dan juga menghapus ya, delete ya. Nah, seperti ini itu adalah operasi CRUD. Nah, oh ya, untuk database-nya sebenarnya bebas, di BMS-nya bebas. Di sini kita pakai SQLite. Kalau teman-teman mau coba MySQL, MariaDB, Postgre atau yang lain, boleh banget, karena ya kebanyakan real world-nya aplikasi ya menggunakan di BMS besar semacam itu. Nanti silakan teman-teman explore. Dan oh ya, nah, kalau mau diskusi, kita bisa diskusi di grup Telegram. Silakan kunjungi @tamankode-kode. Nah, kemudian kalau mau di Instagram juga bisa follow di @tamankode-kode juga. Nah, informasi sosial media ada di detail channel YouTube kita. Nah, jangan lupa ini ya teman-teman ya, di share ya, bukan apa-apa sih, cuma buat penyemangat aja, karena teman-teman sendiri tahu di channel ini tidak ada iklan-iklan. Nah, ya, oke. Terima kasih. Ini mau saya tutup. Mungkin kalau ada yang mau salam-salam, monggo silakan. Saya tunggu 3 menit dari sekarang, berarti sampai jam 8:41. Mas Adi Setiawan, mantap Mas, makasih. Oh ya, halo Mas Adi, makasih sudah hadir. Nah, Mas Adi dari mana nih kalau boleh tahu? Dari kota apakah Mas Adi? Ya, monggo teman-teman ya, kalau mau titip-titip salam sampai
jam 8.41 jam 8.42 deh. Nih tadi ngasih pengumumannya kan agak ini. Nah, jam 8.42. Nah, ini boleh titip salam ya. Nah, ya. Wah, ada Mas Adi asal Purwodadi. Oke. Salam buat teman-teman dari Purwodadi ya, Mas. Saya belum kenal banyak nih teman-teman Purwodadi, tapi ada. Oke. Salam buat teman-teman di Purwodadi. Oh ya, ini ada Mas Muhammad Nur Ihsan juga. Mas Muhammad Nur Ihsan nih. Namanya saya belum pernah baca. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi saya tutup. Nah, teman-teman kalau mau share boleh di-share. Udah bilang deh, enggak senang. Mas tadi ekstensinya apa? Dari Mas Erman. Ekstensi apa, Mas? Ekstensi file ekstensi view-nya ya. Di sini EJS. Atau ekstensi Visual Studio Code-nya. Extension. Nah, itu saya pakainya macam-macam. Ada yang bawaan, saya juga nggak tahu mana yang bawaan, mana yang saya install. Oke. Nah, tuh ada saran dari Mas Ari pakai WebStorm. Boleh, WebStorm pakai apapun, bebas, yang penting kode editor. Bebas pakai apapun. Nah, pakai NetBeans bagus, pakai NetBeans. Oke. Oh ya, kayaknya udah nggak ada yang mau salam-salam ya. Waduh, ada Mbak Nur Fadila baru hadir. Ulangi Mas, saya ketinggalan. Waduh, ini udah Mbak Nur Fadila ini udah 1 jam setengah, Mbak. Waduh, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini udah 1 jam setengah. Jadi kalau mau ngikutin dari awal boleh nanti videonya diulang karena ini akan tetap saya save ya di channel ini, Mbak Nur Fadila. Nah, kayak gitu bisa ditonton ulang dari awal. Oh ya, Mas Adi Setiawan, kapan-kapan buat Java backend, Mas. Oke, siap. Java backend. Kayaknya Java backend saya bakalan ini deh. Apa? Collab. Wede, YouTuber collab. Enggak, saya bakalan ngajak teman saya nanti. Kayaknya nggak sendiri. Ya, rencananya gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Nah, oke. Saya akhiri. Buat teman-teman yang mau nonton ulang, saya rencana memang mau save video ini di channel Taman Kode-Kode ini ya. Jadi bisa ditonton kapanpun teman-teman mau. Nah, untuk malam ini pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang, mohon maaf. Kemudian untuk kehadirannya juga teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Hadi Hatamurabi dari Taman Kode-Kode.